touring, ngegoes. Goes mana? Tasikmalaya, mantap. Berarti ke Tasik ya. Mungkin ini pulangnya mereka ya. Berangkatnya ke Bandung, main ke Bandung, pulangnya ini kembali lagi ke Tasik. Tasikmalaya. Melayu, Tasik Melayu, Malaya, Malaysia, Malaysia. Harimau, 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 harimau Malaya, harimau Malaya. Harimau, harimau. Tasik Malaya, Tasik Malaya. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Masih bisa ketawa, bercanda ya. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Fabi ayyi allahi rabbikuma tukadziban. Berapa kali itu dalam Ar-Rahman Allah ya menyerukan seperti itu ya. Fabi ayyi allahi rabbikuma tukadziban. Eta maneh bisa ngarenghap ya, bisa buncelik buncenaong ya, bisa gegetret gagaro ya, bisa melakukan aktivitas. Itu nikmat syukuran. Syukurannya. Mari kita bersyukur terhadap apapun nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Jangan kita sombong, kufur, ya, merasa semua yang kita dapatkan itu adalah hasil kerja keras kita, tanpa campur tangan Allah, tanpa campur tangan Tuhan. Kadang manusia itu sombong ketika dikatakan bersyukurlah kalau kita nggak dikasih kesehatan, kita tidak bisa bekerja karena kesehatan itu dari Allah. Menjawab saja mereka yang kufur itu ya. Ini hasil usaha saya juga katanya, menjaga kesehatan itu, olahraga, ya, menjaga pola makan, pola tidur, ya. Saya sehat karena hasil usaha saya juga. Luar biasanya sombong. Jadi kita pernah doa namanya. Mengatakan dalam sebuah riwayat mengatakan orang yang paling sombong itu adalah orang yang tidak pernah sekalipun berdoa. Ya. Berdoa meminta ampunan, berdoa meminta apapun. Ya. Itu adalah orang yang paling sombong. Ya. Merasa dia mampu melakukan dengan usahanya sendiri. Itu hati-hati ya. Makanya setiap sholat itu dibiasakan ya, sholat sunnah ya. Perbanyak sholat untuk memperbanyak doa. Aduh, udah nyelenit ya bos, lapar bos. Jam berapa sekarang? 11.18 tuh kan ya. Insya Allah sampai lah, setengah jam lagi lah sampai sekolah nih, Nagreg nih, baru sampai Nagreg. Nah ini macet berarti panjang nih. Ini biasanya orang yang pelan itu ketika ada rel ya. Nah ini pasti ujungnya di rel ya. Ketika yang lewat rel itu pelan, otomatis ke belakang jadi macet. Berarti panjangnya dari rel sampai sini nih ya. Atau di penyeberangan ini ada yang menyeberang, bisa langsung jadi macet ya kalau volume kendaraan banyak. Tuh ya macet ya, hari Minggu macet nih.
Long weekend, bos. Macet nih. Nagreg macet. Hup. Sabar ah. Panas tombong aduh burung ke tombong tengah 12 nih 11.20 nih. Oh ini budaknya kan boga SIM itu budak udah ke usia SMP yang budak motor pelata gandeng ya. Udah disalahkan saya kolot nah hubungan diberi motor. Generasi Z ini jangan sampai dimanja ya. Mau apa kasih ya. Kasih sayang itu bukan semuanya dikasih, tapi dikasih pendidikan. Ketika ngasih pun dikasih penjelasan gitu ya. Dikasih ilmu gitu ya. Ketika dikasih apapun juga ini harus dimanfaatkan, jangan dipakai di jalan raya gitu ya. Kalau untuk latihan boleh saja, karena berbahaya. Punya rasa sekarang apalagi mudah sekali ya punya kendaraan itu bisa kredit ya. Yang ripuh pun punya motor gitu ya. Yang sapopoe eueuh yang dahar tapi motor mah yang beli motor saya. Minjem kredit, nginjol Bang Emok parah. Mungkin di bank konvensional masih banyak istilah perdebatan tentang riba. Tapi Bang Emok itu udah jelas itu mah riba. Ya. Yang saya nggak ngerti itu yang bunganya itu sampai 200%, 100%, 200, wah bahasa lebih dari 100% pokoknya. Bang Emok itu ya, yang datang ke kampung-kampung karena butuh, berani mereka itu bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat untuk bunganya itu. Butuh apa? Ngagugu hawa nafsu ya. Keinginan yang tidak terbendung, nafsu ingin memiliki sesuatu ya. Makanya Allah dalam surat An-Nazi'at apa coba, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa wa amma dan adapun khofa takut ya maqama rabbih ya atas Allah, tempat Allah, keagungan Allah, wa nahan nafsa anil hawa dan menahan ya, melarang, menahan diri ini ya dari hawa nafsunya. Apakah hawa nafsu itu dari nafsu birahi ya, nafsu ya seperti nafsu-nafsu dorongan-dorongan
memiliki barang-barang tertentu gitu. Nafsu yang mendorong kita melakukan atau melanggar ya apa yang Allah larang, ya tidak melaksanakan Allah yang perintahkan, itu juga nafsu yang makanya untuk bisa menahan hawa nafsu itu adalah dengan apa? Dengan sabar. Maka banyak sekali ayat sabar dalam Al-Quran ya, tentang sabar, ditahan, sabar, tahan ya. Tuh ya, macet ya. Macet. Oh, ada yang ini baru keluar dari parkiran. Oh, rumah makan Vera, rumah makan Vera lo ban eureun ieu rumah makan Vera. Vera teu pake R-na di hijinya. R-na hiji. Oh iya, Astro Tarogong. Iya, yang punya Astro mungkin ya. Mau ke Astro ini nih. Astro Nagreg gini ya. Masuknya apa? Cijolang. Oh, Nagregnya. Masuknya Astro Nagreg. Hari Minggu. Alhamdulillah nih kita sudah sampai Cijolang ya. Timbangan nih mau ke Al-Mahdiyin ya, Kebon Jagong Al-Mahdiyin. Jagong. Ya masih banyak. Oke, kita selang dulu oleh ngaji supaya ada manfaatnya juga. Kita isi dengan ngaji karena yang mendengarkan mengaji itu pahalanya sama dengan yang membacanya. Ketika kalian mendengar ngaji di radio, di YouTube, di apa, gitu ya, hanya mendengarkan pun, gitu ya, membacanya di dalam hati atau mendengarkan pun, mendengarkan, gitu ya, tidak membacanya sama sekali, itu pahalanya sama dengan orang yang membaca. Makanya gunakan YouTube itu ya, bukan hanya viral-viral, bukan untuk apa, isilah dengan yang bermanfaat untuk orang lain, gitu ya. Memberikan manfaat untuk orang lain, karena pahalanya itu apalagi ditontonnya itu jutaan, gitu ya. Sama orang seluruh dunia ditonton. Ya, insya Allah menjadi pahala untuk kita, si konten kreatornya. Kalau zaman dulu itu menulis buku ya untuk memberi manfaat pengetahuan kepada yang lain. Sekarang coba manfaatkan YouTube ya, kita punya ilmu ya, divideokan ya.
Zaman yang sekarang itu kita bisa lebih banyak bereksplor, ya. Apalagi rata-rata sekarang itu Facebook, medsos ya, IG. Tolong dong, karena generasi sekarang itu banyaknya main medsos, ya, sering nonton YouTube. Buat dong konten-konten yang mendidik, ya, bermanfaat, ya, untuk generasi-generasi kita supaya tidak tersesat, ya, seperti itu. Mengajar dan lain sebagainya, kasih ilmu-ilmu, tips-tips, tutorial yang bisa bermanfaat, ya. Apalagi kita kan bekalnya nanti ketika sudah meninggal itu salah satu adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, insyaallah, ya. Buat konten-konten yang meskipun mengajarkan ikro gitu ya, mengajarkan ikro, karena mereka banyak sekali, apalagi yang mu'alaf, apalagi orang tua yang malu nyari guru untuk ngajarin ngaji